Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, sudah lama banget saya tidak melakukan updates untuk market altcoin teman-teman. Tapi di video hari ini, saya mempunyai video yang sangat penting terutama untuk kalian para altcoin holders. Karena kita melihat perkembangan altcoins beberapa waktu belakangan itu sangat positif. Rally terus-menerus terjadi dari berbagai project. Kita bakalan bahas apakah kira-kira ini adalah sebuah permulaan dari altcoin season yang besar. Dan juga kira-kira project-project mana saja yang bisa kita jadikan sebagai watchlist. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari coin market cap sendiri, untuk 24 jam terakhir saja, semuanya itu dalam keadaan hijau rata-rata. Oke, dan di top 100 coin, bahkan ada yang naik sampai 40%, 23%, dan banyak banget yang belasan persen. Jadi kenaikan 2 digit dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dan ini adalah pemandangan yang sebenarnya wajar banget kalau misalnya kita memang masuk ke altcoin season, teman-teman. Bahkan biasanya kalau kita masuk ke fase euforia di altcoin season, pergerakan ratusan persen satu hari itu juga ada gitu loh. Jadi pergerakan belasan puluhan persen di altcoin itu memang adalah sesuatu yang wajar dan kita pengen bahas. Kira-kira apakah altcoin season akan berlanjut dari sini ataukah kita akan berhenti di hari ini? Gitu kan? Kita mau membahas kira-kira project-project mana yang bisa kita jadikan sebagai watchlist yang memberikan tanda-tanda yang positif. Nah, pertama saya pengen bahas dari chartnya crypto total market cap excluding Bitcoin. Atau total market cap jika kita mengeluarkan Bitcoin, teman-teman. Nah, jika kita berbicara soal fakta historis, maka sebenarnya yang kita lihat di sini patternnya itu tidak jauh berbeda dengan cycle terakhir yang kita lihat, teman-teman. Oke. Di cycle terakhir, kita juga melihat sell-off ketika kita masuk ke bear market. Diikuti ada semacam wedge pattern di sini. Yang ketika kita breakout, kita tidak lagi pernah menyentuh ke area tersebut. Oke? Dan saya melihat hal yang sama juga kita lihat di sini. Ada semacam wedge pattern yang sudah juga kita breakout di bulan November tahun 2023 kemarin. Dan ini adalah sebuah kickstart dari altcoin season. Tetapi altcoin season yang sebenarnya kalian tunggu adalah yang modelnya seperti ini, teman-teman. Yang ini dan yang ini. Yang modelnya parabolik. Saya tahu, pasti pengennya seperti itu. Tapi semuanya butuh proses, teman-teman. Dan kita sekarang berada di fase yang menurut saya sangat menentukan. Karena bagi saya, crypto total market cap mengeluarkan Bitcoin berhasil untuk breakout dan close weekly candle di atas area major resistance yang harusnya sekarang bisa kita flip menjadi area support. Nah, jika di cycle terakhir teman-teman, area major resistance-nya itu berada di sekitaran 143 billion dollar. Buktinya mana? Buktinya kalau kita lihat di sini, setiap kali kita menyentuh ke area tersebut, saya zoom biar teman-teman bisa melihat dengan jelas, rejection selalu terjadi. Oke, sebelum pada akhirnya kita mampu breakout, consolidate, dan mendapatkan fase parabolik, teman-teman. Nah, kalau memang benar, kita sekarang berada di fase ini, maka kita berada di permulaan sebuah pergerakan yang akan sangat menarik dalam beberapa bulan ke depan. Karena kalau kita lihat di cycle kali ini, teman-teman, major resistance-nya untuk crypto total market cap excluding Bitcoin itu ada di area 850 sampai 860 billion dollar. Pertanyaannya lagi, buktinya mana? Oke, buktinya di sini. Jika teman-teman perhatikan, selalu ada rejection setiap kali kita menghadapi area ini. Yang paling jelas mungkin di sini, oke? Dan beberapa minggu terakhir kalau kalian perhatikan kita juga kesulitan untuk break di atas area tersebut. Sebelum pada akhirnya minggu ini kita berhasil untuk close di atas area major resistance yang bagi saya adalah sebuah pertanda besar yang sangat positif. Karena ini berarti kita berpotensi flip area 860 sampai 850 billion dollar ini sebagai area major support.
Yang menurut saya pribadi, selama kita mampu mempertahankan area ini, maka kita berpotensi melihat altcoin season selama beberapa minggu ke depan mendapatkan rally lanjutan. Bitcoin dominance pun kalau kita perhatikan, itu respect banget terhadap area major resistance di sini. Kurang lebih area 53 sampai 54%. Buktinya di mana? Buktinya kita berkali-kali mendapatkan rejection setiap kali kita nyampe ke area tersebut. Nah, kalau memang benar kita akan melihat Bitcoin dominance menurun dari sini, maka ini bisa menjadi sebuah awal juga teman-teman dari koreksi dalam untuk Bitcoin dominance. Setidak-tidaknya nyampe ke area 48%. Yang menurut saya kalau itu sampai terjadi, itu sudah cukup untuk kita melihat semacam mini alt season. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin, lalu project mana aja yang mungkin bisa kita jadikan sebagai watchlist? Nah, saran saya teman-teman, kalau misalnya sampai detik ini pun kalian tidak mempunyai porto altcoin, atau mungkin kalian yang lebih kategorinya ke arah traders. Kalau kalian sampai sekarang juga belum mempunyai posisi di altcoin, maka saran saya, carilah mungkin project yang pergerakannya belum masif banget. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya teman-teman lihat beberapa project yang udah naiknya ribuan persen dalam beberapa bulan terakhir, gitu ya. Misalnya Injective, gitu kan. Kita melihat pergerakannya parabolik ke atas. Oke, saya masih yakin Injective masih mempunyai ruang untuk naik ke atas. Bahkan mungkin kita bisa melihat hal tersebut terjadi dalam beberapa waktu mendatang di Injective. Tetapi seberapa tinggi lagi Injective bisa pergi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Karena kalian perlu lihat bahwa kenaikan yang kita lihat di Injective, bahkan dari awal tahun 2023 saja kalau kita ukur, itu 3000%. 3000%. Kalaupun naik lagi dari sini, seberapa tinggi bisa naiknya? Kalau teman-teman masuk sekarang di angka $37, maka Injective harus naik sampai kurang lebih area $70-80 untuk teman-teman bisa menghasilkan kurang lebih return 100%. Dan menurut saya itu nggak terlalu worth it untuk dilakukan. Kalau sampai detik ini kalian nggak punya posisi di Injective, mending cari yang lain yang belum nge-pump setinggi Injective. Kenapa? Karena dari segi persentase kenaikannya akan jauh lebih besar yang belum nge-pump banget dibandingkan Injective. Kecuali kalian memang sudah punya posisi dari sekitaran area di sini, itu berbeda cerita. Nah, teman-teman, beberapa project yang sebenarnya menjadi watchlist saya, ini tidak sempat ada satu yang tidak sempat saya bagikan, yaitu adalah Mafia. Di mana kita membentuk ada symmetrical triangle, atau kalian mau sebut sebagai penan di sini, dan kita sudah breakout dan close kemarin. Saya sudah mempunyai posisi di sana, di MEXC, gitu ya, dan ini adalah hasil posisinya. Untuk sementara juga masih floating profit, dan saya belum berencana untuk melakukan taking profit. Nah, tetapi saya di sini bukan untuk membicarakan yang sudah terjadi, tapi yang kira-kira mana yang masih berpotensi untuk melakukan pergerakan yang sama. Nah, yang pertama ada Boba Network, teman-teman. Nah, di sini saya hanya menjelaskan secara general ya, teman-teman, bahwa ini saya jadikan sebagai watchlist. Apa kira-kira yang mendasari. Tetapi untuk angka detailnya, di mana zona akumulasi yang saya punya, dan kira-kira di mana saya akan keluar dan seterusnya, itu tidak saya share di sini, tapi saya share di VIP room, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya di sini, tetap aja menurut saya bisa bermanfaat, karena saya berikan teman-teman watchlist saya, walaupun mungkin tidak semua, tapi beberapa di antaranya yang saya sedang pantau dan berpotensi mengalami kenaikan. Pertama, Boba Network. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, kita mendapatkan ada rally, diikuti oleh konsolidasi, dan saya rasa di sekitaran area 0,21 sampai ke 0,19 di sini adalah area di mana kita bisa start akumulasi, atau ketika kita bisa melihat daily candle breakout dari area trendline di sini, maka ini bisa menjadi entry, teman-teman. Menurut saya pribadi untuk Boba Network, yang menurut saya dalam beberapa waktu mendatang akan mendapatkan rally setidak-tidaknya nyampe lagi ke area high terakhir di 0,45. Kita berada di area support, kita rebound dari area tersebut, dan kita membentuk konsolidasi. Itu adalah alasan utamanya. Kemudian, teman-teman, yang berikutnya adalah Sushi Swap.
Oke? Sama, kalau misalnya diperhatikan teman-teman, kita mendapatkan ada rally diikuti semacam konsolidasi. Tetapi tidak hanya itu teman-teman, kalau kalian telah lebih jauh, maka kalian akan bisa melihat bahwa yang kita hadapi di sini bukan sekedar rally diikuti konsolidasi, tetapi juga ada sebuah pattern yang mungkin sebagian besar dari teman-teman itu bakalan tahu, yaitu adalah inverse head and shoulder. Oke? Ya, ini dia. Ini adalah inverse head and shoulder, teman-teman. Merupakan pattern bullish. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di time frame daily, teman-teman, SushiSwap itu selalu kesulitan untuk break dari area 1,64 di sini. Kalau kalian cenderung merupakan traders atau investor yang konservatif, maka kalian mungkin harus menunggu dia breakout dari area 1,6 di sini sebelum kalian masuk. Tapi kalau saya pribadi mungkin lebih cenderung sedikit agresif dan beranggapan bahwa tren ini akan saya manfaatkan kalau kita mampu breakout. Ini adalah entry bagi saya. Atau kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan entry yang lebih baik ketika kita kemungkinan nyampe ke area lower trendline lagi, di sekitaran area 1,0636 di sini, sampai 1,055 kurang lebih area tersebut, maka itu juga bisa berpotensi menjadi entry kalau misalnya kalian melihat ada reversal pattern di sana. Targetnya di mana? Kalau kita bicara soal target teknikal, teman-teman, kita bisa expect ada pergerakan ABCD seperti ini. Itu bisa nyampe ke area 2,6 sampai 2,7 dolar. Yang kalau kalian zoom out, itu persis merupakan area major resistance berikutnya. Ini adalah target terakhir. Tentunya, ketika kita berinvestasi di altcoin, kita juga harus consider bagaimana keadaan market crypto secara keseluruhan. Kita harus pantau Bitcoin-nya lagi ngapain, kita harus melihat Bitcoin dominance-nya seperti apa, Ethereum-nya seperti apa, dan kita tentukan keputusan kita atas dasar beberapa informasi tersebut. Jadi, kita investasi dan trading di altcoin itu tidak semata-mata mencari entry, teman-teman. Bukan semata-mata technical analysis. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara memanage posisi tersebut. Dengan secara berkala melakukan evaluasi, kira-kira apakah ada perubahan dari sentimen, dari pergerakan price action-nya Bitcoin, Bitcoin dominance, dan lain seterusnya. Oke? Jadi, semua itu sebenarnya bakalan saya share nanti di VIP Room, kalau misalnya teman-teman merupakan members. Tetapi, kalau misalnya teman-teman tidak pun sebenarnya tidak ada masalah, karena saya tetap bagikan watchlist-nya untuk kalian, walaupun tidak semua sekali lagi. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kalian tanya lagi, lalu yang mana lagi kok kira-kira yang bisa dijadikan sebagai watchlist? Sebenarnya udah banyak banget teman-teman yang kita kemarin dapatkan profit lumayan banget. ChatGPT salah satunya, kita mendapatkan rally setelah ada bull flag di sini dan kita sudah mengalami kenaikan kurang lebih 128% dari sana. Kemudian juga Flux, seingat saya juga saya pernah mention Flux di sini dan juga ini sudah mengalami rally yang lumayan banget. Dan, nah ini teman-teman, ini juga menjadi salah satu yang saya jadikan sebagai watchlist. Dan ini mungkin yang terakhir saya bagikan di sini, yaitu Wazir X. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu project exchange di India, teman-teman. Yang juga mempunyai potensi pattern yang sama dengan yang kita bahas barusan, yaitu adalah inverse head and shoulder. Selain ada inverse head and shoulder besar di sini, kita juga melihat ada rally diikuti konsolidasi di sini. Bentuknya semacam wedge. Dan ketika kita breakout dari area ini bisa menjadi sebuah entry. Dan kita bisa menargetkan maksimal nyampe ke sekitaran 0,52 atau itu kurang lebih 100% dari sini. Ingat teman-teman, ini adalah potensi pergerakan yang sangat besar di altcoin. Jadi jangan sampai kalian lewatkan kesempatannya. Kalau misalnya dikasih setup, kalian harus rajin-rajin melakukan riset, rajin-rajin mencari setup yang rapi, dan kalian bisa manfaatkan di sana. Oke, jadi saya rasa itu aja sih untuk video hari ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, atau sekedar penasaran mau bertanya seputaran VIP Room yang baru saja saya buka, itu kalian mungkin bisa langsung aja chat ke kontak yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Tidak ada masalah teman-teman, sebenarnya saya juga nggak perlu banget teman-teman mau ikut ke VIP Room-nya, itu hanya khusus untuk orang-orang yang memang mau informasi lebih detail gitu. Karena toh saya di sini juga saya share, tapi di sana mungkin lebih detail untuk zona akumulasi saya. Kemudian saya akan lakukan updates misalnya
bagaimana saya memanage posisi tersebut. Kalau saya keluar, saya akan sampaikan gitu ya. Atau ada perubahan skenario, saya juga akan sampaikan. Jadi perbedaannya hanya di situ. Jadi tidak ada unsur paksaan, teman-teman. Kalian nggak perlu juga harus masuk ke VIP room-nya. Tapi itu saya sampaikan saja supaya teman-teman tahu gitu. Karena ada beberapa juga yang sempat tanya, kok nggak punya VIP room kah, nggak punya premium kelas kah? Nah, ini saya langsung jawab di sini. Oke, so terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai, teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.